Sang pewaris tunggal 181. Setelah sekian lama, belum cukup juga dengan pernyataan. Mereka menjatuhkan lututnya ke tanah, kemudian berkata, "Tolong ampuni kami. Kami menyerah," ujar seorang pria berambut cepak, sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. "Lemparkan semua senjata kalian ke depan, termasuk 2 buah revolver itu," ucap Bonar menanggapi pernyataan pria berambut cepak tersebut. Kemudian memerintahkan kepada mereka untuk kembali mengangkat tangannya ke atas, dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil senjata-senjata tersebut. Bukan hanya itu saja, ke-35 anak buah pria bertopeng itu juga diikat tangannya dan dibawa masuk ke dalam rumah, serta dikumpulkan di sebuah ruangan dalam rumah itu untuk diinterogasi. Di bawah ancaman senjata otomatis dan senjata-senjata tradisional lainnya, ditambah dengan intimidasi para penginterogasi tersebut. Albert, nama pria berambut cepak itu, akhirnya mengakui bahwa mereka adalah anak buah Tommy yang direkrut 2 bulan yang lalu. Albert lebih memilih jalan aman daripada harus tetap ngotot, tidak mau berterus terang, dengan harapan agar hukumannya diperingan oleh Bonar, atau jika bernasib baik, akan dilepaskan olehnya begitu saja, walau kenyataannya tidak mungkin akan terjadi. Dalam interogasi tersebut, dia juga mengakui bahwa mereka direkrut dengan imbalan uang yang banyak, sambil menjajaki apakah orang yang membayarnya itu pantas untuk menjadi bos atau tuannya. Albert juga mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi 2 pengawal tingkat prajurit bawahan Bonar tersebut atas perintah Tommy. Dalam keterangannya itu, Albert juga mengakui bahwa Tommy berencana ingin menghabisi Ivory, atau Tuan Birawa, orang terdekat Dion, agar dia juga merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang sangat dicintainya itu. Tommy melakukan itu semua karena ingin membalas dendam atas kematian orang tuanya, di mana hal itu terjadi saat Tommy dalam pelarian. Agam ayahnya tersebut, dalam kemiskinan dan kesedihannya, mengalami sakit jantung yang sangat parah dan tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya Agam menghembuskan nafas terakhirnya tanpa disaksikan oleh Tommy, anak semata wayangnya itu. Ibu Tommy memang sudah lama meninggal, kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi dia hanya tinggal berdua dengan ayahnya sepeninggal ibunya tersebut. Karena masih dalam masa pelarian, Tommy tidak sempat menghadiri prosesi pemakaman ayahnya itu. Namun setelah prosesi tersebut berakhir, 2 hari sesudahnya, Tommy mendatangi makam ayahnya itu. Di makam ayahnya, Tommy kembali bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendam dan sakit hatinya pada Dion. 1 jam kemudian, proses interogasi kepada Albert pun telah selesai. Semua ikatan yang membelenggu tangan mereka dilepaskan, tapi mereka tetap dikurung di dalam ruangan yang cukup besar itu. Sementara di tempat lain, di waktu yang sama, adegan kejar-kejaran sedang terjadi antara 2 buah mobil yang membawa pria bertopeng tipis, yang ternyata adalah Tommy, dengan 1 buah Land Rover dan 3 buah van
yang berisi 3 samurai, 2 assassin dan 15 orang pengawal tingkat menengah. Semakin lama jarak mobil mereka semakin jauh. Karena waktu Tommy melarikan diri itu, kendaraan Bonar diparkir sedikit jauh dari lokasi penggerebekan itu, sehingga anak buahnya harus berlarian menuju ke mobil-mobil mereka agar bisa menyusul si Tommy pembuat onar itu. Arah yang mereka gunakan untuk melarikan diri itu menuju Kabupaten DS di bagian utara Provinsi SU tersebut. Seperti di film-film Hollywood atau film-film lainnya, adegan kejar-kejaran itu terus berlangsung, susul-menyusul, disertai dengan tembakan senjata api laras pendek. Tapi sebanyak apapun mereka ditembaki, mobil tersebut tidak mau berhenti. Malah beberapa orang yang di antara mereka membalas tembakan dari anak buah Bonar tersebut. Benar-benar adegan seperti dalam film. Saling himpit dan dorong terjadi pada mobil-mobil itu. Tapi sampai sejauh ini, belum juga ada yang terjungkal atau terdorong ke tepel. Semakin lama laju kendaraan itu semakin tinggi, karena jalan yang mereka gunakan itu mulus dan lebar. Kecepatan berkendara yang mereka gunakan tersebut sudah melebihi batas yang diizinkan di jalan itu. Untungnya tidak banyak kendaraan yang lewat pada saat kejadian tersebut, karena hari sudah terlalu larut malam. Ketika sampai di persimpangan jalan buntu, atau tepatnya tusuk sate itu, 2 mobil yang sedang dikejar tersebut berbelok ke kanan dan ke kiri dengan tiba-tiba, hingga membuat mobil pengejarnya kehilangan kendali dan terperosok ke sungai yang berair dangkal. Bukan hanya 1 mobil, tapi 2 sekaligus karena mereka tidak sempat mengerem. Sedangkan Land Rover dan 1 mobil van lainnya berhasil selamat, karena pengemudinya mengerem mobil tersebut secara mendadak. Adegan kejar-kejaran pun terhenti seketika. Tidak mungkin bagi anak buah Bonar untuk melanjutkan pengejarannya lagi, karena teman-temannya tengah mengalami musibah. Akhirnya Tommy dan 4 anak buahnya itu berhasil selamat dan melarikan diri keluar dari Kabupaten S, serta melintas batas provinsi untuk meneruskan pelariannya ke luar negeri. 3 tahun telah berlalu. Banyak rencana Dion yang sudah diselesaikan, termasuk pembangunan smelter penambangan emas di bagian selatan kota Teluk Berlian itu, juga sudah terselesaikan, dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Semua proyek perluasan usaha Birawa Group berjalan dengan lancar, dan menghasilkan banyak pundi-pundi kekayaan bagi pemiliknya. Tidak ada lagi gangguan berarti yang dihadapi oleh Dion dan perusahaannya itu. Semua berjalan sesuai rencana. Pembuat onar di kota J dan kota B, semuanya sudah ditangkap dan dieksekusi hari itu juga, termasuk orang tuanya itu. Kakek jauh saudara sepupu Tuan Birawa bekerja sama dengan kedua anaknya itu, bahu-membahu mencoba meruntuhkan kewibawaan perusahaan Birawa Group, dengan cara menyebarkan teror dan intimidasi pada karyawan juga pengawal perusahaan tersebut. Karena gerah dengan ulah mereka, Tuan Birawa mengatasnamakan Dion, menumpas tuntas para pembuat onar tersebut, dan langsung dieksekusi saat itu juga. Setelah peristiwa itu, kehidupan Dion, Tuan Birawa dan Ivory sudah kembali normal.
suasana perusahaan Birawa Group juga berangsur-angsur membaik, dan terus saja membaik. Sampai hari pernikahan Dion dan Ivory pun, suasana cukup kondusif. Tidak ada lagi gangguan sama sekali, hingga membuat suasana pesta pernikahan Dion dan Ivory berlangsung sangat meriah. Banyak orang-orang penting, pejabat, bahkan pemimpin negara lain, juga pemimpin negara ini, diundang oleh Dion untuk menghadiri pesta pernikahannya itu. Sedangkan Jasmine, mantan istrinya tersebut, saat itu hanya merenungi nasib buruknya setelah berpisah dengan Dion. Apalagi setelah mengetahui Dion, suaminya dulu, telah menikah dengan gadis lain. Sementara Calista, adiknya itu, meninggal setelah 1 bulan tinggal di rumah barunya tersebut. Dia bukan meninggal di rumahnya, tapi dalam sebuah kecelakaan mobil yang terjadi di kota P. Saat itu dia sedang bersama dengan kekasihnya, seorang konglomerat kaya, pengusaha nomor 1 di provinsi SS, namun sudah berumur. Dalam kecelakaan tersebut, mereka berdua mati di tempat. Setelah dilakukan otopsi terhadap tubuh mereka, didapati di dalam tubuh keduanya ditemui sejenis obat terlarang yang belum lama ini dikonsumsinya. 1 minggu kemudian, Everly, ibunya Jasmine, istrinya Danish itu, juga menyusul putrinya, karena dia juga meninggal ketika sedang berada di dalam rumah. Kabel listrik yang dipegangnya itu ternyata dialiri listrik tegangan tinggi, yang entah siapa telah meletakkan kabel tersebut di kamar tidurnya. Kini tinggallah Jasmine dengan nenek Elina, juga Danish, ayahnya tersebut. 1 bulan setelah Dion menikah, Jasmine mencoba rujuk kembali dengan Dion, tapi ditolaknya mentah-mentah, bahkan diperlakukan begitu hina. Lalu diusirnya agar menjauh, dan pergi selama-lamanya dari kehidupan Dion. Tapi masalah tidak akan sampai di situ saja. Mulai saat itu, Jasmine bertekad akan membalaskan dendam dan sakit hatinya pada Dion dan keluarganya itu. Hanya tinggal menunggu waktu saja, pembalasan itu akan dia lakukan. Tapi bagaimana caranya Jasmine melakukan itu? Hanya waktu yang bisa menentukannya. Kini 3 tahun telah terlewati. Dion dan Ivory telah dikarunia seorang anak laki-laki sehat, tampan dan berani, mirip seperti ayahnya dulu. Naga, itulah nama yang diberikan pada anak laki-laki yang gagah tersebut, yang sekarang telah dipanggil dengan sebutan Tuan Muda. Sedangkan Dion saat ini telah dipanggil dengan sebutan Tuan saja. Kakeknya tetap dipanggil dengan sebutan Tuan Besar, atau Eyang bagi Tuan Muda Naga. Ivory saat ini hanya bekerja dari rumah saja, membimbing Emily, adik angkat Dion itu, untuk mengerjakan tugasnya sebagai sekretaris utama Birawa Group, yang 1 tahun lagi akan menggantikan posisinya di perusahaan itu. 182. Sang Naga, Tuan Muda Naga, atau Tuan Dragon, yang di masa depan akan dipanggil dengan sebutan Mer-Dragon itu. 4 hari lagi akan genap berusia 2 tahun. 4 hari lagi adalah ulang tahunnya yang kedua. Ivory, ibunya itu, ingin merayakan hari kelahiran anak pertamanya itu dengan meriah.
Ada 2 sesi acara yang akan dilakukannya dalam acara tersebut. Yang pertama adalah syukuran dalam bentuk makan bersama, dengan seluruh pengawal juga karyawannya. Selain mereka, Ivory atas saran Dion, juga mengundang ribuan orang penting untuk hadir dalam acara syukuran tersebut, seperti pemimpin perusahaan lain, pemimpin organisasi dan profesi, pejabat tinggi, wakil daerah dan masih banyak lagi. Acara yang kedua adalah berbagi kepada sesama, terutama kepada kaum yang kurang mampu, panti-panti jompo, termasuk juga panti asuhan. Untuk merayakan ulang tahun anaknya itu, Ivory menganggarkan dana sebesar 20 miliar rupiah, yang akan dirubah menjadi bentuk 9 bahan pokok, yang tentu saja ukurannya sangat besar sekali, di luar biaya untuk makan bersama tersebut. Lebih dari 10.000 orang kurang mampu akan mendapatkan pembagian tersebut. Bukan hanya di kota B, tetapi juga merambah ke kota-kota lain, baik yang terdekat maupun yang terjauh. Uang sebesar 20 miliar itu, bagi Ivory tidak berarti apa-apa, jika dibanding dengan rasa terima kasihnya kepada Sang Pencipta, karena telah memberikan seorang anak laki-laki sehat, gagah dan terlihat kuat itu. Di samping itu semua, Ivory juga ingin bersyukur, karena pada akhirnya, dia bisa menikah dengan laki-laki pujaannya tersebut. Hari yang ditentukan pun hampir tiba. 9 bahan pokok yang dikhususkan bagi kaum yang kurang mampu, juga sudah didistribusikan 2 hari lalu. Sekarang yang belum dilaksanakan, hanya acara syukuran itu saja. Semua orang yang ditugaskan untuk mengatur acara syukuran tersebut, terlihat mondar-mandir, mengatur tempat syukuran tersebut, yang dilaksanakan di kota Golden City, bukan di halaman vilanya. Untuk acara makan bersama ini, Dion dan Ivory sengaja mempersiapkan tempat yang luas, tapi bukan di dalam sebuah ruangan. Mereka menghendaki acara itu dilaksanakan di tanah lapang. Untung saja di kota Golden City itu, ada sebuah lahan yang cukup luas, yang mampu menampung orang sebanyak kurang lebih 4.000 orang sekali datang. Lahan tersebut memang sengaja tidak dibangun apa-apa di atasnya, karena pada masanya nanti, akan digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dion yang didampingi oleh Ivory, Iron, Hans, Robin, Burkon serta Leon, saat ini sedang meninjau pekerjaan orang-orangnya, untuk melakukan persiapan acara syukuran tersebut. Sedangkan Erisa, Xiaolong, Govin, James dan Rams, saat ini sedang bersama dengan Tuan Birawa, mengunjungi pabrik elektronik dan pabrik-pabrik lainnya di kota B. Ada kurang lebih 8.000 orang, yang akan menghadiri acara syukuran ini. 3.000 diantaranya adalah tamu-tamu undangan penting, termasuk para pejabat, pemimpin organisasi dan lain sebagainya. Bahkan ada 2 pemimpin dunia yang berkeinginan hadir, ucap Dion di sela-sela kunjungannya itu. Untuk itu, aku ingin acara besar ini dapat berlangsung dengan lancar, aman dan terkendal. Aku tugaskan kepada kalian semua, terutama Paman Iron, Hans dan Leon, untuk mengatur agar perhelatan ini berlangsung dengan baik.
Konsentrasikan seluruh kekuatan pengawalan yang ada di kota ini, juga di kota B, agar acara ini nanti tidak ditemukan gangguan yang dapat merusak suasana pesta. Periksa dengan teliti tapi tetap sopan semua tamu yang akan memasuki tempat ini. Jangan biarkan siapapun kecuali petugas berwenang untuk membawa semua jenis senjata ke dalamnya. Untuk acara sebesar ini, selain mengandalkan tim kekuatan pengawalan kita, aku juga sudah meminta pihak berwenang setempat untuk membantu jalannya acara ini melalui langit, awan dan bumi. Mungkin sekitar 700 sampai 1000 orang petugas kepolisian, ditambah dengan 1000 orang tentara dari 4 kesatuan yang berbeda, akan kita datangkan ke sini. Mengatur lalu lintas dan keamanan, baik di tempat pesta, maupun di setiap penjuru kota, dan pintu masuk, para tamu undangan, serta orang-orang awam lainnya. Ujar Dion penuh semangat, agar acara ulang tahun anaknya itu dapat berjalan dengan baik. Apakah perlu sampai selengkap itu, Pak? Ivo rasa orang-orang kita saja sudah cukup untuk mengamankan jalannya acara tersebut. Protes Ivory mencoba memberi masukan kepada suaminya tersebut. Aku rasa memang seperti itu. Tapi aku ingin melibatkan rekan-rekan petugas tersebut, agar membantu mengamankan acara anak kita itu besok. Sanggah Dion dengan lemah lembut dan bijaksana pada saran Ivory itu. Tidak semua petugas itu akan dikonsentrasikan di tempat acara, tetapi akan disebar di seluruh tempat yang dicurigai akan menjadi tempat tumbuhnya hama pembuat onar nanti. Bukan hanya di kota Golden City ini, tetapi juga di kota B, terutama di pintu gerbang masuk ke kota B itu. Mereka dengan dibantu oleh para pengawal-pengawal kita, akan ditempatkan di jalan masuk dari kabupaten atau provinsi lain. Semua kendaraan harus diperiksa, kecuali kendaraan bahan makanan. Tapi tetap di-scan juga orang yang membawa kendaraan tersebut. Juga harus diperiksa. Aku takut ada penyusup yang akan masuk dan membuat onar di acara ulang tahun anak kita besok. Ini untuk pertama kalinya, putra kita, Sang Naga, akan kita kenalkan pada dunia. Ucap Dion bersemangat sekali. Masalah biaya jangan dirisaukan. Berapapun biaya yang dibutuhkan, Papa tidak peduli. Yang penting, ulang tahun sekaligus perkenalan Sang Naga kita berjalan dengan lancar, tanpa hambatan apapun. Ujarnya lagi lebih bersemangat. Mungkin Papa terlalu khawatir. Ivo merasa ini hanya sebuah ketakutan yang tidak beralasan saja. Sanggah Ivory masih juga membantah prediksi dari suaminya itu. Tapi kalau memang itu kehendak Papa, Ivo tetap mendukung. Yang penting acara ulang tahun anak kita nanti bisa berjalan dengan baik, dan semua orang merasa puas, serta tidak ada yang merasa terabaikan. Baiklah Paman Iron dan Kaulan semua, karena acara akan diadakan besok. Untuk itu, kalian boleh pulang untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan besok. Ucap Dion tegas. Baik Tuan. Jawab mereka serempak. Lalu berlalu dari hadapan Dion menuju mobilnya masing-masing. Hans yang tidak ikut pergi, karena dia adalah pengawal pribadi Dion,
masih tetap setia mendampingi Nia kemanapun tuanya pergi. Selain Hans, masih ada lagi pengawal-pengawal elit lainnya, seperti Anjani, yang sudah berpasangan dengan Erik. 3 gadis Shanghai, yang juga sudah mempunyai pasangan masing-masing, walau belum juga menikah. Serta masih ada ratusan pengawal tingkat menengah, dan puluhan tingkat elit, serta belasan orang komandan tim pengawal keluarganya itu. Sementara langit, awan dan bumi, dibantu oleh 5 komandan elit level 1, saat ini sedang tidak berada di tempat, tetapi mereka sedang pergi ke kesatuan semua angkatan, dan ke markas besar kepolisian, untuk menyampaikan titah Dion, yang meminta bantuan tenaga mereka besok. Di suatu tempat yang tersembunyi, di pinggiran kota B, di lantai dasar gedung bertingkat 5, ada 10 orang yang sedang menyusun rencana untuk melakukan sesuatu. Mereka terdiri dari 5 orang laki-laki, dan 5 orang perempuan. Atau boleh dikatakan, mereka seperti sedang berpasang-pasangan. Ke-10 orang itu, semuanya merupakan undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun Sang Naga, anak penguasa kota Golden City, dan pemilik perusahaan Birawa Group tersebut. Entah apa yang sedang mereka bicarakan itu. Padahal seharusnya mereka saat ini sedang berada di hotel mewah kota B, yang sengaja diperuntukkan untuk mereka. Tapi entah mengapa, mereka lebih memilih menempati ruang bawah tanah tersebut. Di antara 10 orang itu, yang menjadi pemimpinnya adalah seorang pria kisaran 25 tahun, manajer umum di sebuah perusahaan asing, yang beroperasi di kota S, sejak 2 tahun yang lalu. Kedatangan mereka dalam acara tersebut, adalah sebagai wakil dari direktur utama, yang tidak bisa datang, atau tidak pernah datang, dikarenakan dia sedang berada di luar negeri. Direktur utama yang tidak bisa hadir itu, mewakilkan undangan tersebut kepada orang-orangnya yang ada di kota S, dan bekerja di perusahaannya. Tapi sebelum mereka berangkat itu, mereka telah dibekali dengan berbagai macam wejangan, yang intinya adalah untuk mempelajari situasi, dan jika memungkinkan, baru mereka bergerak dan menjalankan perintah dari direktur utama mereka itu. 183. Mardragon. Keesokan harinya, kota Golden City, sekitar pukul 11 siang. Seluruh undangan yang datang sudah dipersilakan untuk menempati tempat duduknya masing-masing, termasuk 2 kepala negara tetangga yang menyempatkan diri untuk datang ke kota Golden City, sekaligus menghadiri acara ulang tahun Sang Naga, putra dari Dion Mahesa Birawa dan Ivory Sanders itu. Kedatangan 2 kepala negara tersebut tentu saja disambut baik oleh orang-orang kota Golden City, termasuk juga para undangan yang lain. Sedangkan pemimpin negara tempatan tidak bisa hadir, dikarenakan saat ini dia sedang berhalangan, pun acara tersebut tidak resmi menurutnya. Jadi untuk menemani kedua kepala negara tetangga itu, pemimpin negara ini mengutus wakilnya, beserta beberapa menteri, serta staf setingkat menteri juga, untuk mendampingi kedua pemimpin tersebut. Walaupun kedatangan keduanya bukan karena kunjungan kerja,
atau menjalin persahabatan antar dua negara. Tapi kedatangannya tetap disambut penuh hormat oleh mereka. Dion sebagai tuan rumah, tentu saja memperlakukan keduanya dengan baik. Mereka ditempatkan di kamar suite hotel bintang 5, dengan pelayanan penuh. Sementara pengawal-pengawalnya itu ditempatkan pada kamar-kamar yang juga berada di lantai atas. Mereka bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kenyamanan pemimpin mereka. Begitu juga dengan para undangan lain, yang jarak kotanya jauh dari kota Golden City. Mereka juga ditempatkan di kamar mewah. Walau beda hotel, tapi masih tetap hotel berbintang. Cara Dion memperlakukan semua tamu-tamunya itu sangat bagus sekali. Itu kesan pertama yang timbul di hati mereka. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Semua diperlakukan dengan baik. Apalagi kedua pemimpin negara tetangga tersebut. Bedanya adalah adanya pengawalan ekstra pada kedua pemimpin itu, baik dari negara tersebut maupun dari negara ini. Kini semua tamu-tamu undangan, seperti yang diceritakan di atas, telah hadir di tempat acara dan sedang duduk di kursinya masing-masing. Tidak ada perbedaan kelas, tempat duduk, dan sambutan khusus pada semua tamu-tamu itu, kecuali pada kedua pemimpin tersebut, beserta wakil, para menteri, staf dan beberapa orang pengawal mereka. Tempat acara itu didesain sedemikian rupa, dengan menggunakan tenda-tenda khusus, tapi terlihat mewah, kuat dan kokoh. Dilengkapi pula dengan kursi-kursi empuk dan mewah juga. Di bawah tenda mewah itulah para tamu undangan saat ini sedang duduk. Di depan mereka ada meja bulat besar yang bisa berputar. Di atasnya penuh dengan menu hidangan yang kelihatannya sangat lezat sekali. Hasil olahan seluruh koki restoran yang sengaja didatangkan dari berbagai macam kota, termasuk juga kota B dan kota Golden City. Karena semua tamu undangan telah hadir, dan jam sudah menunjukkan pukul 11.10, Dion, Ivory dan Naga naik ke atas panggung besar, yang sengaja dipersiapkan di tempat acara itu, dengan pengawalan ekstra ketat. Setelah sampai di atas panggung, Dion segera menyapa semua tamu undangan dengan berkata, "Hal pertama yang harus kami ucapkan di sini adalah, selamat datang pada semuanya, di acara ulang tahun putra kami yang kedua, Naga Dion Birawa." Ujarnya semangat. 1. Sebagai tuan rumah yang baik, kami menyambut kedatangan saudara semua di sini dengan mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan diri datang di acara yang sederhana ini. Dan yang Dion lagi, terutama kepada tamu istimewa kita, tuan pemimpin dua negara, tuan wakil pemimpin, saudara pemimpin departemen di negeri ini, pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, ketua syarikat dan perwakilan daerah, serta tamu istimewa lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih dan selamat datang di acara ini. Acara sampah. Di mana-mana sama saja modelnya. Ingin rasanya kuhabisi saja si bedebah itu sekarang. Ucap seseorang di antara ribuan para undangan itu sinis. Di sela-sela kata sambutan dari Dion itu. Tahan emosimu bos. Jangan sampai karena sikapmu itu,
Kita semua kena imbasnya, ucap temannya sesama undangan tersebut. Kenapa kita harus duduk sedikit lebih jauh dari si sombong itu? Kalau begini keadaannya, bagaimana kita bisa menjalankan amanat dari Tuan kita itu? Protes Aaron. Si manajer umum itu kesal sekali. Sebagai pemimpin, kau tidak boleh bertindak sembrono, Ron. Salah sedikit saja, aku yakin kita semua bisa mati. Bantah temannya mengingatkan. Kemudian berkata lagi, tapi lirik. Kau lihat para pengawalnya itu. Lihat juga sekeliling kita ini. Ada ribuan penjaga dari berbagai macam kepentingan, terutama dari kepolisian, tentara juga anak buah Dion itu. Mereka bersenjata. Salah sedikit saja kita bertindak, nyawa taruhannya. Okelah kalau begitu. Kita tunggu saat sesi penyerahan hadiah, atau memberikan ucapan selamat, jika itu ada. Baru kita bertindak. Jawab Aaron sudah mulai bisa berpikir jernih. Kau yakin akan melaksanakan titipan dari Tuan kita itu, walau penjagaan di sini ketat sekali? Tanya temannya khawatir. Kenapa tidak? Si Olivia ini punya jurus jitu untuk melukai atau membunuh salah satu di antara keluarga kecil itu. Jawab Aaron sangat yakin sekali. Shoot, pelankan suaramu itu. Lihat ada beberapa orang yang sedang melihat ke sini. Ucap seseorang di antara kelompok itu. Sedari awal, mereka tidak fokus dan menyimak apa yang disampaikan oleh Dion di atas panggung itu. Mereka malah asyik berdiskusi, tanpa memperdulikan ocehan Dion, yang mereka anggap bertele-tele itu. Sementara di atas panggung, Dion sudah tidak menyampaikan kata sambutannya lagi, tapi masih berada di atas panggung, mendampingi putranya yang ingin mengatakan sesuatu. Aku naga. Panggil aku Mardragon. Ucapnya kuat tanpa salah sedikit pun. Singkat, padat dan jelas. Entah apa maksudnya itu. Sangat mengherankan. Anak seusianya sudah pasti berbicara. Tidak cedal. Tidak kenal takut. Walau di depannya ada ribuan orang yang sedang serius menatapnya saat ini. Mungkin sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya itu. Malah dengan entengnya, Dragon melambaikan tangannya kepada seluruh tamu yang hadir saat itu, dengan tatapan yang tidak bisa diartikan oleh siapapun. Seperti ada lubang hitam yang dalam tanpa dasar pada tatapannya itu, hingga membuat orang yang menatapnya bergidik ngeri. Dalam hati mereka membatin, anak yang sangat luar biasa. Suatu saat nanti pasti akan merajal dunia. Batin mereka mengagumi si Dragon atau sang naga itu. Setelah Dragon mengucapkan kata-kata tersebut, Dion, Ivory dan anaknya itu turun dari atas panggung, sambil melambaikan tangannya ke arah tamu-tamu yang sedang menatap mereka dengan kagum. Lalu satu persatu atau perwakilan tamu-tamu itu menyerahkan hadiah kepada Dragon, tapi tidak diberikan secara langsung padanya, karena ada panitia yang bertugas untuk menerimanya. Rencana Aaron tidak bisa dijalankan dalam sesi ini, karena jarak Dragon cukup jauh dari jangkauannya. Ditambah lagi dengan pengawalan yang super ketat sekali padanya. Pasti akan ada sesi lain. Batin Aaron berharap. Pemberian hadiah sudah selesai. Malah tidak sampai 20 menit.
karena panitia yang ditugaskan untuk menerimanya sangat banyak sekali. Kemudian mereka dipersilakan untuk memulai makan bersama, tanpa terkecuali secara serempak. Kelompok Aaron yang dipecah menjadi dua bagian pun ikut makan. Tapi dalam hati mereka sudah tidak sabar ingin segera mengeksekusi Dion dan keluarganya itu. Walau hidangan yang disajikan sangat menggugah selera, tapi tidak mampu meredam gejolak api dendam yang membara di hati masing-masing. Dua di antara mereka itu adalah anak buah Tommy yang berhasil kabur saat terjadi penggerebekan tempat persembunyian mereka beberapa tahun lalu. Salah satunya adalah Aaron, yang saat ini memegang jabatan manajer umum di perusahaan Tommy di kota es tersebut. Dalam penggerebekan itu, Tommy dan keempat anak buahnya berhasil selamat dari pengejaran mereka dan langsung keluar dari Kabupaten Es menuju ke Kabupaten DS, Provinsi SU tersebut, lalu melanjutkan ke arah utara, menuju Provinsi A. Dari A itu, Tommy dan keempat anak buahnya melanjutkan pelariannya ke Eropa. Di sana, dia bergabung dengan sebuah organisasi mafia terbesar di negara itu, bahkan merambah ke negara lain. Di suatu malam, secara tidak sengaja dia menyelamatkan putri seorang pemimpin mafia di Eropa itu, sampai membuat tubuhnya banyak menerima luka akibat sabetan senjata tajam yang akan diarahkan kepada wanita itu. Tapi dengan refleks Tommy melindungi tubuh wanita tersebut dengan tubuhnya, hingga wanita itu selamat. Tapi akibatnya, tubuh Tommy roboh ke tanah. Beruntung saat kritis seperti itu, pengawal wanita tersebut datang, dan langsung menembak mati para penyerang putri tuannya, hingga tidak tersisa seorang pun. Atas jasanya tersebut Tommy diangkat menjadi anak angkat pemimpin mafia tersebut, sampai 1 tahun lamanya. Dan pada akhirnya, dinikahkan dengan wanita yang dulu pernah diselamatkannya itu. Setelah menikah dengan putrinya itu, Tommy menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam kepemimpinan di organisasi tersebut, dan akhirnya diserahi sebuah jabatan yang cukup tinggi di organisasi mafia tersebut. Tahun ketiga Tommy melebarkan daerah kekuasaannya sampai ke mancanegara, termasuk ke negara ini, dan mendirikan sebuah perusahaan asing di kota Es, dengan alasan jaraknya tidak begitu jauh dari kota B dan kota Golden City itu. Hari ini adalah waktu yang ditunggu-tunggunya itu, untuk membalaskan dendamnya pada Dion dan keluarganya tersebut. Ini kesempatan yang ditunggu. Cepat bergerak, bisik Aaron pada Olivia tidak sabar. Lalu, jelek, arak, bersambung. 184. Sudah dimulai.